Saya mungkin baru-baru di sekolah mungkin ya sekitar 7 tahun lebih kurang. Tapi itu sudah saya perhatikan begitu. Saya perhatikan. Makanya kita harus memulai Bapak Ibu, anak-anak kita ini hampir-hampir tak jadi ulama, hampir. Udah disekolahkan tinggi-tinggi pesantren, yang 4 tahun cabut pulang. Kalau pesantren mau tamat, nggak jadi tamat. Ataupun sudah tamat, dari pegawai negeri. Cita-cita sang ayah menjadikan ulama-ulama itu belum ada, belum ketemu. Makanya sangat penting sekali melihatkan ilmu dan ahli ilmu. Dan kita muliakan mereka, berikan kemuliaan. Dita'alimi harfin wahidin alfu dirham. Bahkan memberikan satu huruf itu dengan 1000 dirham, itu seharusnya seperti itu. Kata Syekh Hajar Nurjaini seperti itu. Wajar itu. Fa'inna man 'allamaka harfan ma'a tahtaju ilaihi fiddin fahuwa 'aduka fiddin. Orang yang mengajarkan ilmu kepadamu, maka itu adalah sama halnya seperti orang tuamu di dalam urusan agama. Seorang ayah memberikan duit kepada anaknya. Seorang guru memberikan ilmu kepada muridnya. Pertanyaannya, mahal mana? Duit apa ilmu? Mahal ilmu Bapak Ibu. Ilmu kalau kita tumpuk-tumpuk, kalau kita pelajari, kita miliki, maka ilmu mulai kita belajar sampai kita tua, kita aman. Karena ilmu menjaga kita. Kalau harta kita cari, kita tumpuk-tumpuk, kita dapati, kita miliki, maka harta kita jaga. Menjaga harta itu Bapak Ibu luar biasa sakitnya kepala kita ini. Luar biasa. Kan? Pintunya harus bagus dan tidak cukup satu pintu. Udah pintu kayu jati, ditambah lagi pintu berkerengkengkan basi. Udah begitu tambah CCTV. Di depan CCTV ada satpam. Menjaga apa itu? Menjaga harta. Tapi kalau kita ilmu kita miliki, apa dia dibuka jendela kasih itu, paling masuk yang chatnya kita. Tidak ada aneh. Luar biasa ilmu Bapak Ibu. Wa kana ustadzuna Syekh Al-Imam Sadiduddin As-Sayyraji yaqul qala masyayikhina man arada an yakuna ibnu 'aliman fa yanbaghi an yura'a al-ghuraba min al-fuqaha'i wa yuqrimihim wa yu'tihim wa yu'tihim syai'an. Seseorang jika ingin mendapati anaknya dalam keadaan anak yang memiliki ilmu sebagai orang alim, maka seseorang itu harus menjaga marwah sang guru, memuliakan sang guru, mengagungkan sang guru, wa yu'tihim syai'an, memberikan sesuatu berupa hadiah yang baik kepada guru. Kalau ingin mendapati muridnya menjadi orang yang alim. Sama segala hal pun begitu juga. Semua hal. Mau jadi dokter yang baik, lulus dari dokter, kita hormati orang yang mengajari ilmu kedokteran. Matematika, ingin ahli matematika kita punya anak, maka guru matematik kita hormati. Semua ilmu seperti itu, terutama ilmu agama. Wa min tawqiril mu'allim alla yamshiya amamahu, di antara memuliakan sang pengajar, sang guru, alla yamshiya amamahu, jangan kita berjalan di depan guru. Mu'allim ini Bapak Ibu, ini sederajat dengan orang tua kita. Sang orang tua kita pun begitu kita buat. Jangan berjalan depan orang tua kita. Wa yajlis makanahu, dan jangan duduk di tempat duduknya. Di tempat duduk itu dalam artinya tempat duduk yang dia sukai. Jangan kita duduk sama kayak orang tua kita. Orang tua kita kalau kami dulu pada anak, ada kursi orang tua, baik Bapak Ibu kan. Kalau kita makan ada bangku spesial dengan bangku orang tua, dan ada piring spesial piring orang tua. Ada galas spesial galas
tua. Jadi ketika dulu kami anak-anak, tengah-tengah kita buka turun. Tuh, umakku luar biasa dulu. Allah siapkan itu galas, piring, tape dulu. Kita orang tahu, anak orang tahu, oh itu punya orang tua itu, nggak bisa diganggu, nggak bisa diganggu. Tapi nama anak, bapak ibu ketika kapal laut dihadapkan, insya Allah maupun hilang itu. Nah itulah pandangan anak dulu kan. Pak Amo cerita dulu, bocoknya matanya itu. Datang bapak buka tuh, nah itu parang isi gua mereka. Kalau paham itu. Orang tua tidak marah itu. Lah matinya, pengen mata ikan itu dia pulang habis dulu aja. Itu tuh. Sekarang sedemikian, tapi sekarang hampir punah itu, hampir punah Bapak Ibu. Tak lagi kita dapati seperti kata zaman dulu. Ada piring orang tua. Apa mungkin karena kurangnya kita mengajarkan ke generasi selanjutnya. Iya, kadang-kadang ada istri ini tak segan-segan pula memberikan air minum kepada suami dengan secangkir cawan plastik. Coba lah dulu. Itu terjadi sekarang ini. Cawan plastik. Alah cawan plastik bukan mangkilek-kilek puluh, ala karak-karak, ala mubah. Seolah-olah kata saya pukul ampu ganggam kue rap buahnya. Begitulah keadaan sekarang Bapak Ibu. Mungkin karena kurangnya kita menghargai ilmu. Dosa-dosa kita semuanya, bukan dosa-dosa anak-anak kita. Orang tua semuanya, maka al-walad birrul walid, anak itu jalur ceritanya itu mengikuti sang ayah, mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya senantiasa ikut perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah, tetap mengajarkan ilmu agama kepada anak, walaupun dia bandel Bapak Ibu, ya kita percayalah, walaupun dia bandel ketika kecil, bawa balik anakku Ustaz, tak mau diajari. Walaupun, tapi yakinlah Bapak Ibu, ketika nanti di masa tuanya orang taat itu. Dan banyak kejadian itu Bapak Ibu, banyak kejadian. Ketika orang tua mengajikan, mendidik anak, mengajarkan anaknya di masa kecil, walaupun tak paham-paham dia, tak paham-paham, bandel juga dia, anak-anak itu punya karakter seperti itu, bermain-main. Tapi di masa ketika dia dewasa, itu perubahan itu berputar 90 derajat, langsung baik. Coba kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Ada dulu saya punya kawan, orang Spatsa, Sidempuan. Kenalan ini, dia ini luar biasa Bapak Ibu, malingnya maling kelas kakap. Saya ketemu sama dia, maling kelas kakap, bukan maling kaleng-kalengan. Langsung berangkas kakak pole itu dia beli dia. Saya jumpa di masjid, saya tanya, abang ini sudah kenal? Ceritanya abang ini ketika dalam masalah, situlah berdoa, menangis. Dan gitu rajin pula baca Quran. Bisa apa baca Quran? Dek, abang ini waktu kecil sudah ngaji nih. Coba baca Quran, dibaca Al-Quran itu lancar sekali. Lancar sekali. Sekarang ini Bapak Ibu, alhamdulillah dia sudah tobat dari supir angkot ya sekarang ini. Dan punya kebun 10 hektar. Orang Sumatera Utara ini, saya nggak sebut orang mana. Kalau saya sebut nanti, wah di sini orang itu dekat tetangga kita sebutkan. Itu kata masuk Sebolga, tapi tetangga kita di Sebolga katanya ini dekat. Saya dan 2 kali ketemu di kampung sebelah. Itu berubah itu Ibu, kalau kita teliti kita perhatikan, memang masa kecil dia itu orang pelajar dan mudah taat. Tetapi coba kita bayangkan kalau anak kita gak kita didik, ya gak kita didik anak kita ajarkan ilmu, apalagi bandel karena kita bukan muallim. Kemudian taruhlah dulu, kita jadikan dia dulu bahasa-bahasa hingga bahasa-bahasa yang baik. Dia kecil gak kita didik, tak paham agama, terus besar, dewasa, tua. Ketika tuanya, jangan dia, ini kita cerita dia gak bandel, orang baik. Dia mau sholat, gak bisa baca Quran, gak tahu hukum. Dia mau infak, gak tahu infak. Dia mau zakat, gak tahu zakat. Dia mau bertanya, malu udah tua. Itu orang baik.
apalagi orang yang tidak baik. Kecil tak pernah kita didik, tak pernah kita ajarkan, bandel dia. Sampai dia tua, tetap bandel, tapi ada rezeki agak-agaknya, tobat di masa tua. Tapi tobat di masa tua, luar biasa malu. Luar biasa malu. Makanya Bapak Ibu jangan bosan-bosan tarik cucu kita, melihat anak kita walaupun dia nakal, tetap kita mengajikan akal dia, kita hormati gurunya, insya Allah nanti Allah tanamkan mahabbah di dalam hati anak kita. Saya dulu alhamdulillah di pesantren hampir-hampir mungkin hampir-hampir tidak pernah kalah meletakkan air susu di depan sang guru. Itu amalan kami dulu. Berlomba kita di Bapak Ibu, berlomba itu kan musyawarah, nanti ditanya sama amirnya, amir atau ketua kelompok, ketua kelas, siapa besok pagi yang bersedia memberikan roti bersama guru. Saya Bapak Ibu alhamdulillah dari Allah nggak pernah angkat tangan. Saya mulai kelas 2, mulai kelas 3 sampai tamat. Saya begitu kita lomba-lomba, dan orang pun begitu juga. Nanti dipilih 3 orang. Nanti kalau kebanyakan banyak nanti minuman atau makanan-makanan. 3 orang selalu berulang-ulang. Susu, roti. Ustadz itu pun pandai ya tuh, tahu ya tuh. Tadi habiskan semua itu. Minum sikit-sikit, makan sikit-sikit, sudah nanti diambil sama murid-murid itu. Begitu, jangan mengalah dulu. Wala yabtaghiul kalam indahu illa biiznihi, dan jangan memulai pembicaraan di depan guru kita, di depan sang pengajar kita kecuali dengan izinnya. Jangan banyak baca, jangan banyak ngomong. Wala yusirul kalam indahu, dan jangan banyak ngomong di depan guru. Wala yas'alu syai'an indal malalatihi, dan jangan bertanya ketika dia tidak melayani kita. Sedang sibuk ini guru, dan sibuk atau sedang istirahat, gak usah kita datangi atau bertanya. Kita harus pandai-pandai menjaga waktu. Wa yura'il waqt, pandai-pandai kita menjaga waktu. Wa yadukul bab bal yasbir hatta yakhruj. Ini luar biasa ini. Dan jangan mengetuk pintu. Kita mau berhadapan atau sowan sama guru. Wa yadukul bab, jangan mengetuk pintu. Bal yasbir hatta yakhruj, tapi kita tunggu di luar sampai guru kita keluar, baru sholat Jumat. Kan itu dulu. Kita tahu pintu-pintu guru kita yang kita lewati. Guru kita tidak sendirian ini. Maka kita tunggu keluar, jangan kita ketuk pintu. Ini diantaranya ada. Falhasil annahu yuqlibu ridho wa yajtanibu sukhtu. Dalam rangka maksud tujuan kita adalah mencari ridho, guru, dan menjauhi kemurkaan guru. Wa yantasilu amrah fi ghairi ma'siyatillah ta'ala, dan menjalankan perintah-perintahnya yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, atau yang tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada sang Khaliq, sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa min tawhid auladahu wa ma yata'allaqu bih. Wa kana ustaduna Syekh Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah yuhti an-nawahid min tibail a'immatil bukhara, kana yajlisu majlis ad-dars wa kana yaqumu fi khilal ad-dars ahyana wa sa'aluhu anhu wa yaqul inna ibna ustadi yal'abu ma'a sibyan fi sikkah. Fajar ra'aitu aqumu lahu ta'ziman li ustadi.